kemudian nih pertanyaan yang berikutnya datang dari Nita Konita. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Saya adalah seorang ibu. Saya senang sekali jika ibu saya berkunjung ke rumah saya. Akan tetapi ibu saya sering menghilangkan kebiasaan yang sudah saya terapkan kepada anak-anak saya. Contohnya, nggak main HP atau matikan TV ketika kita sedang sholat. Contoh, ketika kita sedang sholat berjamaah, ibu saya menyuruh anak saya lihat TV, di mana tempat sholat dan ruang TV bersebelahan. Katanya biar nggak ganggu, padahal saya sudah membiasakan mereka untuk ikut sholat bersama kami. Akhirnya saya kerepotan setelah ibu saya pulang, karena selama ibu saya di rumah saya, anak-anak pada main HP terus. Gimana saya harus menanggapi sikap ibu saya ya Ustazah? Karena setiap kali saya menjelaskan dengan pelan kepada ibu saya meninggikan nada bicaranya. Makasih Ustazah, semoga Allah dan Rasulnya selalu menyayangi Ustazah. Semoga banyak di antara kita yang mempunyai pertanyaan yang sama. Iya, ini memang banyak jadi masalah parenting ya, antara dua generasi nih ya, antara nenek sama orang tua, antara grandma dengan mama gitu kan, antara nenek sama ibu gitu ya. Karena memang kalau ibu sama ayah nih generasi pertama ya, itu biasanya mendidik sama menyayanginya itu imbang gitu, sementara atau bahkan mendidiknya lebih besar gitu ya daripada menyayanginya gitu, daripada ekspresi menyayanginya. Padahal yang namanya mendidik itu kan juga bagian dari menyayangi, tapi caranya itu kan dengan mendidik lebih banyak daripada mengekspresikan sayang. Sementara kalau nenek itu biasanya udah lebih dewasa dan juga lebih tentu saja lebih tua ya. Nenek pastinya lebih tua daripada ibunya kan gitu. Cuman nenek ini biasanya mengekspresikan sayangnya itu lebih besar daripada mengekspresikan pendidikannya gitu. Mungkin juga karena beda generasi, beda cara menunjukkan kasih sayang juga, sama rahmatnya emang beda aja sih gitu. Karena saya juga punya cucu dari ponakan ya, cucu dari keponakan saya udah punya anak gitu, jatuhnya kan saya sebagai neneknya gitu. Emang beda tuh sayang ke ponakan sama sayang ke cucu ponakan gitu ya. Apalagi tentu saja kepada antara ke anak sama ke cucu itu emang beda gitu bentuk ekspresinya gitu. Jadi menurut saya nih masalahnya bukan ama rasa sayang, ama pendidikannya sih yang harus diseimbangkan gitu, bukan gitu. Saya rasa sih lebih kepada komunikasinya aja dibenerin gitu. Komunikasi ke nenek sama komunikasi ke anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu mesti kita bilangin gitu kan. Karena kadang-kadang nih anak-anak nih kalau ada neneknya sekalian gitu, dia jadi kayak mau membantah orang tuanya, nggak berani. Jadi kalau ada neneknya itu jadi kayak sarana dia nggak sih buat jadi caranya untuk dapetin kebebasan gitu, yang selama ini mereka nggak dapetin dari mamahnya gitu. Nah itu yang bisa silahkan dikomunikasikan, silahkan didiskusikan dengan anak-anak. Misalnya kayak gini nih, nanti kalau ada nenek tetap sholat berjamaah ya. Nanti kalau ada nenek dan kamu bisa sholat berjamaah, nanti mama akan kasih apa, misalnya hadiah atau apa, atau uang atau apa gitu kan. Tapi kalian nggak usah cerita-cerita sama nenek nih. Pokoknya nanti kalau ada nenek, kamu bisa tetap sholat berjamaah gitu kan. Nanti akan mama tambahin bonusnya, misalnya kayak gitu loh. Jadi anak-anak ini udah paham kalau ada neneknya, mereka akan tetap akan mengerjakan salat berjamaah gitu kan, dengan tanpa mengganggu, dengan tanpa bikin kehebohan atau bikin suara bising dan kegaduhan gitu. Nah itu seperti itu teman-teman, silahkan diskusikan gitu sama anak-anak, diskusikan seperti itu. Kemudian sama nenek juga bilangin gitu, mah saya tuh seneng banget loh mah kalau mama datang ke rumah gitu. Anak-anak juga pada seneng banget kalau mama datang ke rumah gitu kan. Tapi mama selama ini tuh saya susah banget nih ngajarin anak-anak buat sholat nih. Gimana sih mah caranya mah? Mama waktu ngajarin saya sholat dulu gimana mah caranya mah? Gitu kan. Nah itu kan mungkin dengan cara seperti itu komunikasi yang baik antara kita sama orang tua kita gitu kan. Sehingga akhirnya nanti mama tolong bantuin ya mah. Nanti kalau mama di rumah tuh mah anak-anak ajakin buat sholat mah gitu. Susah nih mah ngajarin anak-anak buat sholat mah gitu. Dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang tidak menggurui, kamu akan bisa menjadikan orang tua kamu sebagai partner kamu untuk mengajak kebaikan juga gitu.
Jadi seperti itu, apa-apa itu masalahnya letaknya ada pada komunikasi, teman-teman saudaraku sekalian. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, kalimin nas ala gadri ukulihim, bicaralah sama setiap orang seukuran dengan cara berpikir mereka gitu. Jadi kamu kalau datang kepada orang tua, datang kepada ibu kamu, bicaralah sebagai anak gitu, yang minta nasihat, minta arahan begitu kan, minta doa, minta bimbingan, tunjukkan kasih sayang seperti itu gitu. Dan kalau kamu bicara sama anak-anak, nah itu kamu juga harus bicara sebagai bicara antara kamu sama mereka gitu, antara kamu sama anak-anak kamu, tentang apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan gitu. Nah itu dengan cara komunikasi yang seperti itu, saya rasa semuanya akan menjadi baik-baik aja ya, gitu ya. Jadi untuk nita konita gitu kan, itu yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki komunikasi antara anak kamu dan komunikasi dengan dengan ibu kamu tersebut gitu.